Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul A'yun ini. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan sehingga kita bisa menata kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga, menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala zalika nabbaha biqaulihi. Berdasarkan hal itu, hal diperbolehkan bercumbu pada area luar dubur atau bercumbu pada paha istri dan sekitar paha istri selain farji istrinya. Maka Syekh Ibnu Yamun mengingatkan hal tersebut dengan ucapan beliau, وَجَزَ فِي الْأَبْخَذِ صَاحِ أَوْ مَا ضَرَعَهَا فَاحْفَظْ وَقِيتَ شُؤْمًا. dan boleh bercumbu pada dua paha istrinya, wahai kawan, atau pada sesuatu anggota tubuh yang dekat dengan paha istrinya itu, yang serupa dengan paha istrinya itu, maka jagalah, niscaya engkau dilindungi dari kemalangan. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha amma yahillu lirajuli min imra'atihi idza kanat haidan. Faqalat kullu syai'in ma khalal farja. Ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah, semoga Allah meridai beliau, tentang hal-hal yang dihalalkan bagi laki-laki dari istrinya apabila sedang haid. Lalu beliau berkata, setiap bagian anggota tubuh yang selain farji, selain kemaluan depan istrinya. Summa ma masyalahi nazimu rahimahullahu minal jawazi huwa qaulu asbagho. Kemudian pendapat yang dijalankan, yang dilakukan, yang dianut oleh Nazim Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, tentang kebolehan bercumbu pada paha istri, itu adalah pendapat Imam Asbagh.
wa huwa khilaful masyhuril musyari ilaihi biqaulil mukhtasari wa mana'al haidu sihhata salatin wa shaumin ila qaulihi wa wat'a farjin aw tahta izarin, yakni saddan lizzari'ati. Dan pendapat itu bertentangan dengan pendapat yang masyhur yang telah disyaratkan dengan pendapat ulama yang masyhur itu dalam kitab Mukhtasar. Haid dapat menghalangi sahnya sholat dan puasa. Sampai ucapan beliau, dan dapat mencegah atau melarang menyetubuhi farji atau mencumbui sesuatu yang ada di bawah sarung. yakni larangan itu karena tindakan preventif, menutupi perantara atau mencegah suatu penghantar agar tidak terjadinya sesuatu yang dilarang. Far'un yajuzu lizzawji ayastamniya biyadi zawjatihi wa amma biyadi nafsihi fal jumhuru ala tahrimihi kama fin nasihati. Ini suatu cabang pembahasan. Diperbolehkan bagi suami untuk mengeluarkan mani, mengupayakan spermanya keluar dengan tangan istrinya. Adapun dengan tangannya sendiri, maka mayoritas ulama mengharamkannya sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nasihah. Qala al-Barzali sa'altu anhu Syekhun al-Ghabriniyya fa'afta bil man'i wa ansyadani. Syekh al-Barzali berkata, aku pernah bertanya kepada guruku yaitu Syekh al-Ghabrini mengenai hal mengeluarkan sperma, memaksa keluar sperma dengan tangannya sendiri. Lalu beliau memberi fatwa dengan melarang hal tersebut dan menyenandungkan bait syair kepadaku berikut ini. Wa nakihul kafi bi khasfin yubla yati bihi yawmal qiyamati hubla. Orang yang bersetubuh dengan telapak tangan sendiri kelak akan diuji dengan dihinakan, di mana ia akan datang pada hari kiamat dengan telapak tangannya itu dalam keadaan hamil. Tsumma asyara ila hukmil azli biqaulihi. Kemudian Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan mengenai hukum azl, mengeluarkan sperma di luar rahim, dengan ucapan beliau, وجزع عزل الماء عنها ينفتا بالإذن والرضا حقيب ثبتا. boleh melepas atau menyingkirkan air mani dari istrinya
dari dalam rahim istrinya, wahai pemuda, dengan izin dan ridhonya, seraya menahannya hingga mengeluarkannya di luar rahim istrinya. Telah tetap keterangannya itu. Qala fi Syamiri wala yu'zalu an hurratin lam ta'zan wala an zawjatil amati illa biizni sayyidiha wakila ma'a izniha bikhilafi ammatihi. Berkata ulama di dalam kitab Asy-Syamil, tidak boleh melakukan azl, mengeluarkan sperma di luar rahim dari wanita merdeka yang tidak mengizinkan istrinya yang merdeka yang tidak mengizinkannya, dan tidak boleh dari istri berstatus budak kecuali dengan izin tuannya. Bagi orang yang memperistri budak milik orang lain, maka dia harus mendapatkan izin tuannya. Dan dikatakan oleh satu pendapat, selain telah mendapatkan izin tuannya, disertai pula dengan izin istri berstatus budak tersebut. Berbeda halnya dengan budak perempuannya miliknya sendiri. Wa an Malikin karahatul azli mutlaqan walaha an ta'khudha malan liya'zila anha wa yarji'a mata syaa. Dari Imam Malik, dimakruhkan azl secara mutlak, dan bagi istri boleh meminta ongkos agar suaminya dapat mengazl darinya, dan boleh ia kembali kapan saja ia kehendaki. Selesai Asy-Syamil. Wa qala Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab al-Hasani, yanbaghi liman dakhala bi zawjatihi al-bikri alla ya'zila anha kama yaf'aluhu al-juhalu wal yasra ma'ahu ila rahimiha. Tuanku Sayyid Umar bin Abdul Wahhab al-Hasani berkata, sepatutnya bagi orang yang menyetubuhi istrinya yang masih perawan, agar ia tidak mengazl darinya, agar ia tidak mengeluarkan sperma di luar rahim. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh orang-orang bodoh, dan hendaknya ia mempercepat air maninya itu masuk ke dalam rahim istrinya. La'alla Allah yaj'alu lahu min zalika dzurriyyatan yashfa'u biha. Wa la'alla zalika yakuna akhir ahdihi bin nisa'i fil isabati. Idz la yamanu ahadun minal mauti. Bisa jadi Allah akan menjadikan untuknya dari persetubuhan itu keturunan yang bisa memberi syafaat kepadanya, dan mungkin saja persetubuhan itu merupakan akhir masa hidupnya dengan wanita-wanita atau dengan istri-istrinya, disebabkan suatu musibah. Sebab tidak ada seorang pun yang aman dari kematian. Qala wala ba'sa bil azli li salahi ar-radi'i aw lil khawfi alayhi in tahmil ummuhu fatatadarrar min zalika. Sayyid Umar berkata, dan tidak mengapa melakukan azl, melepas sperma di luar rahim istrinya,
karena bertujuan untuk kebaikan anak yang sedang menyusu, atau karena mengkhawatirkan atas dirinya jika sang ibu hamil, maka dia, istrinya itu atau sang ibu akan mendapatkan bahaya karena hal itu. Wa amma isti'malu ma yubridu rahimah bihaisu la yaqbalul wiladata aw yufsidu ma fi dakhil rahimi fahuwa mamnu'un kama nassa alaihi Ibnul Arabi wa Ibn Abdis Salami wal Ghazali. Adapun menggunakan sesuatu yang bisa mendinginkan rahim, di mana rahim tidak akan bisa menerima kelahiran anak atau akan merusak benih yang ada di dalam rahim, maka perbuatan itu terlarang, haram, sebagaimana pendapat yang sudah dikemukakan oleh Imam Ibnul Arabi dan Imam Ibnu Abdis Salam dan Imam Al-Ghazali. Waqad nabaha Nazim rahimahullahu ala zalika biqaulihi. Nazim Syekh Ibn Yamud, semoga Allah merahmati beliau, telah memperingatkan hal itu melalui ucapan beliau, وَجَنِّبِ الثِّقَافَ وَالْإِفْسَادَ وَكُلُّ سِحْرٍ لَا تَرُمْ فَسَادًا. Dan jauhi praktek sikap, perbuatan aborsi, dan perusakan janin atau benih, dan setiap perbuatan sihir. Jangan engkau menaburkan, jangan engkau menghendaki kerusakan. Waz-zahir anna as-siqafa min as-sihri alladhi la yajuzu wa mahallu kaunil ifsadi mamnu'an haitsu kana qabla nafkhir ruhi. Secara lahiriah, hal yang bersifat lahiriah bahwa sikof, aborsi dengan ritual tertentu itu termasuk perbuatan sihir yang tidak diperbolehkan, dan posisi adanya perusakan janin itu terlarang, berpijak pada sekiranya keadaan benih belum ditiupkan ruhnya atau kurang dari 4 bulan. Fa in kana ba'da nafkhiha fahuwa qatlu nafsin bila khilafin. Lalu jika setelah ditiupkan ruh, maka berarti itu pembunuhan jiwa tanpa ada perbedaan pendapat. Wa amma isti'malu ma yufsidu nutfata nafsaha wa yabqur rahimu bi quwwatihi qabilan lil wiladati fadzalika kal azli wallahu a'lam. Adapun menggunakan sesuatu yang dapat merusak air mani semata, sedangkan rahim masih tetap ada dengan kekuatannya, itu masih siap menerima kelahiran anak, maka perbuatan itu sama seperti azan, mengeluarkan sperma di luar rahim. Wa min jawabin Abil Abbasil Wansharisi manassuhu
al-mansusu i'immatina al-man'u min isti'mali ma yubridur rahima aw yastakhriju ma fi dakhil rahimi min al-mani wa alayhi al-muhakkikun wan nazzaru fahuwa haramun mamnu'un la yahillu biwajhin wala yubahu. Dan di antara jawaban bagi Syekh Abul Abbas Al-Wansharisi terdapat teks yang tertulis sebagai berikut. Pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam kita adalah larangan menggunakan sesuatu yang bisa mendinginkan rahim atau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam rahim berupa air mani atau sperma. Dan pendapat itu disepakati oleh para ulama muhakkik, para pembenar, dan para ahli nazar, para ahli penalaran. Maka perbuatan itu diharamkan, lagi dilarang, yang tidak bisa dihalalkan dengan suatu alasan apapun dan tidak diperbolehkan sama sekali. Summa qala wala ibrata biman farada bihil lakhamiyyu min jawazi istikhraji ma fi dakhil rahimi minal ma'i qabla al-arba'ina. Kemudian Syekh Abul Abbas berkata, dan tidak ada pertimbangan sama sekali dengan pendapat Syekh Al-Lakhami yang sendirian berpendapat tentang bolehnya mengeluarkan air mani yang ada di dalam rahim sebelum 40 hari. Qala wa 'alal ummi fi isqatihil ghurratu wal adabu illa ayyuskita zawju haqqahu fil ghurrati ba'dal isqati. Kemudian Syekh Abul Abbas Al-Wansharisi berkata, dan wajib atas sang ibu tersebut sebab menggugurkan isi kandungannya harus membayar diat ghurrah, memerdekakan seorang budak atau setara dengannya, dan harus dididik, kecuali suaminya itu menggugurkan haknya dalam diat ghurrah tersebut setelah pengguguran isi kandungan itu terjadi. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.